بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudara seiman jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kesempurnaan, dan darinya lah segala nikmat yang tak terhingga. Salawat dan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini pada hakikatnya kita sedang mengumpulkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bekal terbaik melainkan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa saja yang aku larang kalian jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalanilah Jumat ini dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia menjadi bekal takwa yang besar menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, akan ada masanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat ke-92 sampai ke-93, "Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, kami akan tanyai mereka semuanya tentang apa saja yang dahulunya mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita sebagai umat yang telah diutus kepada kita seorang rasul, para penutup para nabi dan para rasul. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat ke-6, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim." Sungguh kami akan tanyai umat yang telah diutus kepada mereka rasul. Karena pada hakikatnya rasul diutus agar kita penuhi seruannya, dan rasul itu memanggil kita kepada iman, dan rasul itu memanggil kita kepada amal-amal saleh. Allah menguji kita dalam kehidupan ini, apakah kita penuhi seruan Allah dan Rasulnya atau tidak. Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat ke-24, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang telah menyatakan beriman, apabila Allah dan Rasulnya memanggil, penuhilah, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya, karena pada hakikatnya panggilan Allah dan Rasulnya itu akan menghidupkan kalian. Lantas Allah akan memanggil kita di hari kiamat, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat ke-65, dan di hari itu kami akan panggil mereka semuanya termasuk kita. Apa jawaban kalian terhadap para rasul? Apa tanggapan kita terhadap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita pelajari petunjuknya atau kita acuh tak acuh saja? Adakah kita berusaha untuk menjalankannya dan menjadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, atau malah sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Dan para rasul pun tidak terhindar dari pertanyaan. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat ke-6 sambungannya, "Wala nas'alannal mursalin." Dan sungguh kami akan tanyai pula para rasul,
apakah mereka telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka atau ada yang mereka sembunyikan. Tentu kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada satu pun jalan kebaikan yang akan mengantarkan seseorang dekat ke surga atau mendapatkan ridha Allah kecuali sudah diterangkannya, dan tak ada satu pun jalan keburukan yang akan mendekatkan seseorang kepada murka dan neraka Allah kecuali sudah diterangkannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di khutbah terakhir beliau di haji perpisahan tahun 9 Hijriah, beliau bertanya, hal ballaghtu, wahai umatku, apakah telah aku sampaikan seluruhnya? Maka para sahabat mengatakan, bala. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang di hari kiamat itu sebagai saksi terhadap kita umatnya bahwa dia telah menyampaikan risalah Allah dengan seterang-terangnya. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang seluruh nikmat. Surat At-Takatsur ayat ke-8. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat itu sampai dia selesai menjawab pertanyaan tentang seluruh umurnya, kemana saja dia habiskan. Wa an ilmihi fima amal, dan tentang pengetahuannya, tentang ilmu yang didapatkannya, apa yang dia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang seluruh harta dan kekayaan yang dimilikinya, dari mana saja dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Semakin banyak harta, semakin lama ditanya. Sebaliknya, semakin sedikit harta, maka akan sebentar hisabnya, bahkan lebih cepat masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira, inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya'a yawmal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifa. Sungguh kaum fakir miskin dari golongan muhajirin akan mendahului orang kaya dari mereka masuk ke surga di hari kiamat 40 tahun lamanya. Kenapa? Karena orang-orang kaya belum selesai hisab harta mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa an jismihi fima afla, dan tentang tubuhnya, kemana saja dia gunakan sampai tua, sampai usang, sampai keriput. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Bahkan hanya sekedar satu potong makanan atau seteguk air yang kita minum tak akan luput dari pertanyaan Allah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis sahih, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar rutaban wa syaribu ma'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar pernah suatu kali makan satu biji korma dan minum seteguk air. Faqal hadza minan na'imil ladzi tus'aluna anhu. Ini kata Nabi termasuk nikmat yang kalian akan ditanya Allah. Seluruh nikmat, maka Allah akan tanyai setiap seluruh amanah yang pernah dititipkan ke pundak kita masing-masing, baik amanah yang kecil apalagi amanah yang besar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Fal amiru 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Seorang amir, raja adalah
penguasa, pemimpin terhadap rakyatnya, maka dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Warrajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatin ala mali ahlihi wa baladihi. Dan seorang perempuan juga seorang pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang budak pun pemimpin terhadap harta tuannya yang dititipkan kepadanya, dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa saja yang dipimpinnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang mengerikan adalah pertanyaan-pertanyaan kubur. Nabi SAW memberitahu kita kabar gaib. Hadis sahih riwayat Abu Daud, innahu la yasma'u khaf'ani 'alihim. Sungguh seorang mayat itu masih bisa mendengar derap sendal orang-orang yang menyelenggarakan jenazahnya. Ketika akan meninggalkannya, maka turunlah dua malaikat yang bengis lagi kejam, mendudukkannya sambil menanyakan tiga pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun jawabannya bukan dengan akal, malahan dengan kalbu, kejujuran hati seorang muslim selama hidup dunia. Man rabbuk? Siapa sebenarnya Tuhanmu? Siapa sebenarnya yang engkau agungkan selama hidupmu? Kalau benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar menjadi sesembahannya, la ilaha illallah, tidak ada yang disembahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab dengan Allah. Sebagaimana firman-Nya di surat Ibrahim ayat ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan hati orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulama tafsir mengatakan maksudnya ketika ditanya di kubur. Yang kedua, madinuk, apa tuntunan agamamu, apa tuntunan hidupmu sebenarnya? Kalau Islam sebenar-benar tuntunan hidup seseorang dalam menjalankan kehidupan dunia, Allah akan kokohkannya untuk menjawab dengan al-Islam. Pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul alladhi ursila ilaik? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu itu? Kalau benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan, dari kehidupan dan beribadah kepada Allah, maka dia akan dikokohkan untuk menjawab huwa Rasulullah amantu bihi wattaba'tuhu. Dia adalah utusan Allah, aku beriman dengannya dan aku ikuti dia. Malaikat ternyata bertanya lagi, wa ma yudrik, dari mana engkau tahu? Qal qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku terus baca Al-Quran dan aku imani isinya dan aku membenarkannya. Ketika itulah terdengar suara dari langit, sadaqa abdi hada, sudah benar hambaku ini. Terbukakan baginya salah satu pintu surga, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, diberikan kepadanya pakaian surga. Ketika itu dia berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepatkan terjadi kiamat. Tapi kalau gagal atau ragu-ragu, tidak bisa diulang untuk menjawab pertanyaan itu, maka tangan malaikat itu memegang mi'zaratan min hadid, satu gada yang luar biasa besarnya dari besi. Lau duriba biha jabalun lasara turaban. Apabila gada itu dipukulkan kepada satu gunung yang besar, niscaya gunung itu akan hancur lebur. Ketika mayat itu tak bisa menjawab salah satu dari tiga pertanyaan itu, maka akan dipukulkan kepada kepalanya, fasara turaban, maka mayat itu akan menjerit
sekeras-kerasnya terdengar oleh seluruh makhluk di antara timur dan barat kecuali jin dan manusia. Lalu dikembalikan lagi tubuhnya, dibukakan baginya salah satu pintu neraka, diberikan kepadanya pakaian dari neraka, disempitkan kuburnya sampai patah-patah tulang rusuknya. Maka ketika itu dia berkata, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Rabb jangan kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika mulut tidak bisa lagi dipercaya untuk menjawab pertanyaan, maka dia akan dikunci. Allah berfirman di surat Yasin ayat ke-65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan memberikan persaksian terhadap apa saja yang dahulunya mereka kerjakan. Pendengaran, penglihatan, kulit pun akan memberikan persaksian. Allah berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Apabila mereka telah mendatangi hari pengadilan, maka memberikan persaksian kepada mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka sendiri akan memberikan persaksian terhadap apa saja yang dahulunya mereka kerjakan. Maka mereka heran terhadap kulit mereka sendiri. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina, mereka bertanya, kenapa kalian memberikan persaksian yang memberatkan kepada diri kami? Qalu antaqana Allah, kulit berkata, kami dibuat berbicara oleh Allah, alladzi antaqa kulla syai', yang dapat membuat berbicara segala sesuatu, wa huwa khalaqakum awwala marrah, dialah Allah yang telah menciptakanmu pertama kali, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Surat Fussilat ayat 20 sampai ke 21. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.